bumi agak terbelah, gempa, banjir bersamaan dengan kebakaran ledakan. Kan itu berbarengan. Badai besar beserta banjir itu ada satu wilayah yang tersapu rata oleh banjir itu. Tahun depan ada ledakan juga gitu, dan orang itu udah hancur, badannya udah terpotong-potong gitu. Itu bisa cukup gede ledakannya. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Pergantian tahun sudah di depan mata. Saat ini, di pekan terakhir bulan November, suasana cemas masih menjadi warna dominan semua orang. Sebab, mendekati bulan Desember, berbagai bencana alam dengan skala besar bakal terjadi. Tapi yang lebih menakutkan, bakal ada momentum bencana datang bersamaan. Dalam pandangan mata batin seorang indigo, bencana yang melanda bersama-sama adalah banjir, gempa, serta angin kencang yang menebar maut. Tidak hanya bencana alam, berbagai peristiwa menakutkan seperti kecelakaan tragis juga akan terjadi di tahun depan. Tapi walaupun masih banyak bencana, benarkah kondisi perekonomian kita akan membaik? Bagaimana dengan karakter tahun dengan shio kuda api? Siapa yang bakal beruntung di tahun depan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki pekan terakhir bulan November, suasana kebatinan kita semua masih cemas. Belum ada ketenangan sama sekali karena banyak yang memberi ramalan buruk tentang akhir tahun. Nanti mendekati pergantian tahun, diharapkan semua meningkatkan kewaspadaan karena akan ada peristiwa besar yang sangat berbahaya. Dalam pandangan Caca Caroline yang dikenal sebagai seorang indigo, bakal terjadi gempa besar dengan kekuatan yang dahsyat. Gempa tidak datang sendirian tapi bersama bencana-bencana lain yang menyusul. Puncaknya bakal terjadi bencana yang datangnya bersamaan. Banjir, gempa, dan angin kencang membuat bencana semakin menakutkan. Gempa, kan aku bilang ada bumi agak terbelah, gempa, banjir bersamaan dengan kebakaran ledakan. Kan itu berbarengan. Untuk beberapa bulan ini, letusan gunung. Nanti letusan gunung. Aku baru melihat satu untuk 2 bulan ini. Banyak korban, tapi tidak sebanyak di beberapa tahun yang lalu terjadi letusan gunung ini. Selain gunung meletus dan gempa bumi, bencana yang juga mengerikan adalah banjir bandang. Jika di tahun 2025 banyak banjir yang memakan korban jiwa, tahun depan masih akan banyak kejadian serupa. Tapi celakanya, tidak hanya banjir yang memberi ancaman mengerikan, karena masih ada badai besar yang bakal memporak-porandakan kehidupan. Caca Caroline mendapatkan gambaran banjir dan badai akan membuat sebuah wilayah tersapu rata dengan tanah. Ada korban banjir, dan aku harap semoga gunung gak terjadi. Badai besar beserta
banjir itu ada satu wilayah yang tersapu rata. Banyak kasus besar yang terungkap, tapi sebenarnya bukan kasus itu yang harus diungkap. Ada kasus yang lebih besar lagi, tapi makin diciptakan lagi skenario untuk menutupi kasus penting yang besar ini. Kalau ada yang merasa bersyukur kasus-kasus yang terekspos ini terungkap, jangan salah, ada kasus yang lebih besar lagi dari itu yang sengaja disembunyikan. Makanya diciptakanlah kasus-kasus ini yang menurut kita itu kasus besar, padahal bukan, ada lagi yang lebih besar. Tidak melulu bencana alam yang menghiasi tahun 2026 nanti, karena ada kasus-kasus di luar bencana yang juga menyita perhatian publik. Dengan ketajaman batinnya, Caca Caroline melihat akan ada ledakan besar yang mengguncang ketenangan. Ledakan ini dikira sebagai teror bom, tapi ternyata bukan. Ledakan berasal dari sesuatu yang bukan bom. Ledakan ini juga tidak dimaksudkan sebagai sebuah teror. Tahun depan ada ledakan juga, tapi bukan bom ya, ingat ya, bukan bom ya. Kalau bom itu kita udah, bangunan itu udah habis gitu, dan orang itu udah hancur, badannya udah terpotong-potong gitu. Jadi gini, petasan kalau kita kumpulkan jadi satu petasan, kita bakar, itu bisa cukup gede ledakannya, tapi itu belum tentu bom. Nah, nanti ini ada, tapi kayak orang yang mau sok-sok merakit sesuatu, dipikirnya itu bisa, ternyata enggak, tapi itu senjata makan tuan nanti akhirnya. Kejadian yang tak kalah menakutkan di tahun depan adalah penyebaran virus. Awalnya memang bukan virus-virus berbahaya yang menyebar, tapi menjadi menakutkan karena penyebarannya yang merata. Kondisinya semakin mengenaskan karena selain virus, wabah demam berdarah juga akan terjadi. Semua diwanti-wanti untuk berhati-hati karena demam berdarah juga bisa berubah menjadi penyakit mematikan jika terlambat penanganannya. 2026 antara bulan 4 sama bulan 5 ya, itu DBD meningkat. Semoga salah. Semoga tidak terjadi, karena apa, DBD itu kalau telat penanganannya, nyawa bisa hilang. Sampai Februari, cuaca ekstrim sama terpapar dengan yaitu tadi. Ya, oknum-oknum tertentu itulah melakukan kecerobohan, antara ceroboh atau disengaja. Tapi benarkah tahun depan akan ada virus berbahaya? Bagaimana dengan pergolakan politik? Masihkan ada demo besar-besaran? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun depan yang dipengaruhi shio kuda api, semua wajib berhati-hati, kendalikan diri, jaga emosi, serta tidak mudah terprovokasi. Tahun kuda api yang panas membara bisa menghanguskan setiap kecerobohan. Nanti setelah melewati bulan-bulan, semua indera kehati-hatian harus diaktifkan, sebab akan terjadi demo besar. Sementara itu, demo-demo kecil terus terjadi walaupun dampaknya tidak banyak buat masyarakat. 2026 demo karena ada hak yang benar-benar tidak diberikan. Dan ini masyarakat komplainnya ke pemerintahan sih.
lebih ke situ. Padahal sebenarnya yang harus dikomplain itu adalah perusahaan atau PT tersebut. Walaupun akan ada demo-demo yang kemungkinan berubah jadi demo besar, tapi secara umum kehidupan perpolitikan tetap terkendali. Rakyat juga tidak mengalami pergolakan, berarti selain riak-riak kecil yang masih bisa dikendalikan. Dan yang lebih melegakan lagi, kondisi perekonomian akan berangsur membaik, setidaknya setelah melewati awal-awal yang berat, akan memasuki kondisi yang stabil di pertengahan tahun. Kepada mereka yang ingin hidup lebih sejahtera, tidak perlu terlalu ambisius dalam mengejar sesuatu. Jalani setiap proses dengan tenang agar tujuannya tetap tercapai. Perbaikan ekonomi akan datang asal tidak salah dalam melangkah. Perbaikan ekonomi bulan 6, tapi harus hati-hati juga ya. Jangan salah langkah di bulan 6. Pokoknya start itu bulan 6 2026, itu jangan salah langkah sampai ke bulan 10. Nah, itu puncaknya kita mengkaji diri, harus penuh dengan perencanaan yang baik, terus tahu nih kita mau ngapain. Yang penting kita tahu dulu nih kita mau ngapain, apa yang kita butuhkan, terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Pokoknya tahun 2026 jangan sampai kamu sikut temenmu hanya untuk menaikkan ambisimu, untuk mendapatkan ambisimu, apa yang kalian kejar itu. Jangan sampai begitu. Udah, yang lain naik nggak apa-apa, kamu prosesnya lama, yang penting kamu jalannya benar. Tahun 2026 memang masih ada harapan perbaikan. Setidaknya kondisi perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda tumbuh dengan baik. Karakter 2026 yang dikendalikan oleh Shio Kuda Api juga memberi spirit untuk maju, bersemangat, serta punya banyak pencapaian. Masalah baru akan muncul jika seseorang terlalu over semangat sehingga ambisinya dijalani tanpa arah dan tujuan. Semangat tinggi menjadi hanya sia-sia karena tujuannya tidak disiapkan dengan matang. Di 2026 makin banyak orang-orang yang punya semangat yang tinggi, tapi tujuannya nggak jelas nih. Dia punya semangat aja membara, tapi tujuannya nggak jelas. Dan cuman show-show tertentu yang akhirnya bisa berhasil untuk naik. Ambisinya digunakan dengan baik. Banyak orang yang tahun depan berambisi, tapi dia cuma ambisi aja, tapi nggak yang benar-benar dia kejar. Sikut-sikutan ambisi, tapi sikut sana, sikut sini. Nah, itu harus hati-hati. Meski perekonomian akan membaik mulai pertengahan tahun nanti, tapi belum banyak yang sejahtera. Apalagi bencana alam juga masih tetap banyak terjadi. Lantas, seperti apa karakter tahun depan yang masuk tahun dengan Shio Kuda Api? Apa yang bisa diperbuat agar hidup lebih sehat, aman, dan sejahtera di tengah banyak bencana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun Kuda Api ternyata tidak hanya memberi semangat, tapi juga ambisi yang membara sampai membakar diri. Shio Kuda Api juga berpotensi menjadi tahun berbahaya buat para pengguna transportasi. Berbagai peristiwa kecelakaan akan terjadi mulai dari kecelakaan darat, laut, dan udara. Caca Caroline mengingatkan untuk selalu berhati-hati di jalan, terutama yang menggunakan transportasi udara, karena ia melihat bakal terjadi 2 kecelakaan pesawat yang skalanya besar. Kecelakaan pesawat tahun 2026, alhamdulillah, ya semoga salah. Nggak sebanyak di tahun 2025, kan banyak banget tuh urutan berjejer. Nah, 2026 nih sedikit, cuman
Yang aku lihat baru 2 ya. Paling banyak tuh 3 sih, semoga cuma 3. Semoga 3, tapi semoga juga nggak ada. Pasti kecelakaan itu nggak perlu diramalin ya atau diprediksi. Itu tiap hari ada aja kecelakaan. Tapi untuk kecelakaan besar kayak pesawat, itu aku lihat baru 2. Seperti kondisi kehidupan di tahun 2026 secara umum, dari panggung para selebriti juga banyak warna kelam. Kasus kawin cerai masih sangat tinggi. Perselingkuhan hingga mega skandal juga bakal terbongkar secara mengejutkan. Belum lagi kejadian-kejadian besar yang melibatkan nama-nama kondang di panggung hiburan. Panggung hiburan tetap ada artis yang narkoba. Kalau kawin cerai sebenarnya nggak cuma artis doang, kok orang biasa juga kawin cerai. Menikah, ya. Tahun 2026 ini adalah tahun kebebasannya para wanita sebenarnya. Kamu para wanita yang menjadi korban kezoliman atau toxic relationship. Ayo, tahun 2006 kamu nggak perlu takut, kamu harus membebaskan diri dari belenggu yang nggak harus mengikat kamu yang akhirnya bikin kamu sengsara. 2026 itu adalah tahunnya wanita. Ramalan-ramalan Caca Caroline memang bisa jadi memberi rasa ngeri, menakutkan, karena banyak kejadian buruk bakal datang di tahun depan. Bencana alam hingga berbagai peristiwa maut seperti kecelakaan akan terus terjadi beriringan dengan demo-demo besar dan ulah manusia yang saling sikut dipicu ambisi. Tapi meski sudah melihat gambaran-gambaran tidak baik di tahun depan, Caca berharap semua yang diramalkan menakutkan tidak terjadi. Ia ingin semua ramalan buruk berhenti dengan menjadi sebatas ramalan, tidak berubah menjadi kenyataan. Aku berharap sih prediksi atau ramalan aku ini tidak terjadi. Yang buruk-buruk itu tidak terjadi ya. Aku harap. Tapi apa yang aku sampaikan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan warning. Dan ingat, jangan jadikan warning ini suatu ketakutan buat kalian, tapi jadikan itu alarm untuk kalian berhati-hati keluar. Jangan putus berdoa, jangan putus beribadah, jangan putus mendoakan untuk diri sendiri. Tingkatkan keimanan, tetap waspada dimanapun kalian berada, karena kejahatan apes itu datangnya nggak ada di kalender dan bisa datang kapan aja. Ternyata masih parah. Tahun 2025 yang segera berganti tahun baru masih memberi aura buruk bagi kehidupan kita. Sehingga meski tahun sudah berganti, suasana menyeramkan belum hilang. 2026 rupanya tetap akan banyak diisi bencana alam. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang mengancam keselamatan mulai dari demo besar hingga kecelakaan. Salah satu yang menggembirakan adalah perbaikan ekonomi yang akan dimulai pada pertengahan tahun. Tapi baiklah, semoga kita semua selamat dari segala bencana serta menikmati keberkahan dengan tingkat kesejahteraan dan perekonomian yang meningkat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.